Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Rohaiti, nomor induk mahasiswa 857529891. Saya dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan tugas kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD, Modul 8 Listrik dan Magnet Kelistrikan. Dengan judul percobaan arus. Listrik dinamis merupakan kajian tentang pergerakan muatan listrik yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik dapat mengalir melalui bahan konduktor, tetapi tidak dapat mengalir melalui bahan isolator. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menunjukkan adanya arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu baterai sebanyak 3 buah, tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam, lampu 1 buah, berbagai bahan uji sebagai konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet, penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, plastik, air keran, dan air garam. Langkah-langkahnya yaitu susunlah 3 buah baterai secara seri, lalu buatlah gambar rangkaiannya yaitu hubungkan kabel dengan penjepit merah pada kutub plus dan kabel dengan penjepit hitam pada kutub min. Kemudian, salah satu ujung kabel dipasang bola lampu dan bila lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus ke kutub min. Lalu, kita akan menentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi. Apakah termasuk konduktor atau isolator. Dan kita akan mencatatnya pada tabel pengamatan. Yang pertama kita akan menggunakan kawat besi. Dan pada kawat besi ternyata lampu menyala. Karena kawat besi merupakan konduktor atau benda yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya kita akan menggunakan kawat tembaga. Dan pada kawat tembaga juga ternyata lampu menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Selanjutnya kita akan menggunakan sendok perak. Dan pada sendok perak juga ternyata lampu menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau benda konduktor. Selanjutnya kita akan menggunakan kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu bukan benda konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik yaitu benda isolator. Selanjutnya kita akan menggunakan karet penghapus. Pada penghapus ternyata lampunya juga tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan listrik atau benda isolator. Percobaan selanjutnya kita akan menggunakan grafit atau mata pensil. Dan pada grafit ternyata lampunya menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada kertas. Pada kertas lampunya tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada plastik. Dan pada plastik ternyata lampunya tidak menyala karena plastik merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada air keran. Pada air keran ternyata lampunya tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator. Dan terakhir kita akan menggunakan air garam. Dan setelah kita amati pada air garam ternyata lampunya menyala. Hal ini membuktikan kandungan air dan garam dapat menghantarkan arus listrik atau benda konduktor. Jadi air dan garam juga bersifat konduktor. Jadi kesimpulannya, bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dan termasuk konduktor yaitu kawat besi, tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam.
Sedangkan bahan yang tidak menghantarkan listrik atau isolator yaitu kayu, karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran. Sekian hasil pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.